Halo teman-temanku yang baik hatinya, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kesuksesan, umur panjang, keberkahan selalu ada menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang saat ini lagi berjuang keras, baik untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga dan lain sebagainya. Kembali lagi ya teman-teman di vlog harian Warung Idola. Tak bosan-bosannya Warung Idola ingin sharing, berbagi dengan teman-teman, belajar bersama, berkembang bersama teman-teman lewat video-video yang saya buat ini. Kiranya ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan teman-teman semua, sehingga kita bisa sharing-sharing lewat media sosial yang kita gunakan saat ini. Dan di kesempatan ini teman-teman, tidak lain dan tidak bukan, saya ingin sharing-sharing seputaran usaha yang kita jalani saat ini, yaitu warung sembako ya teman-teman. Tentunya warung sembako atau toko sembako itu merupakan salah satu usaha atau pekerjaan yang paling banyak diminati oleh orang-orang, karena usaha ini tidak membutuhkan skill yang mumpuni dan juga tidak membutuhkan orang yang berpendidikan tinggi. Siapa saja bisa menggunakan atau menjalani usaha ini, yang penting dengan niat dan kemauan yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman, terlebih khusus ya bagi teman-teman yang pemula sama seperti saya di bidang persembakoan, tentang 6 hal yang perlu kita sikapi dalam menjalankan usaha warung sembako ya teman-teman. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tetapi ini bagian daripada bagaimana kita belajar bersama, berkembang bersama, dan sukses bersama. Jadi ketika ada hal-hal yang saya sampaikan yang tidak sesuai dengan kemauan atau apapun yang teman-teman pikirkan, bisa teman-teman respon itu lewat kolom komentar. Teman-teman sampaikan apapun yang bisa teman-teman sampaikan, yang penting itu bisa membangun, kita membangun, bisa memberikan hal yang positif agar kita bisa belajar ya. Oke saja teman-teman ya. Nah, ini 6 hal yang perlu kita sikapi sebagai orang-orang yang dalam membangun usaha, dan bahkan dalam usaha apapun ya teman-teman. Yang pertama yaitu sikap sabar. Seseorang yang dalam membangun usaha itu harus memiliki prinsip bersabar teman-teman ya. Karena sudah tentu kita tahu bersama bahwa setiap pekerjaan, setiap usaha, apapun itu bentuknya, semua memiliki resiko. Resiko apa? Resiko gejolak dalam menjalani usaha. Tidak ada usaha yang mulus-mulus atau lancar-lancar saja. Sudah pasti ada pasang surutnya, ada susah senangnya, suka dukanya. Intinya bercampur aduk, sehingga prinsip kesabaran harus kita tanamkan dalam hati kita ya. Karena memang dalam membangun usaha itu banyak tantangan juga teman-teman. Dan teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani usaha dalam bidang persembakoan sudah pasti paham betul itu. Namun kita percaya sungguh bahwa, dan kita harus meyakini bahwa rezeki yang ada sudah diatur oleh Tuhan, tidak mungkin tertukar. Jadi sikap sabar itu wajib kita tanam dalam menjalankan usaha ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap jujur. Kejujuran merupakan hal terpenting yang wajib kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita sebagai orang-orang yang menjalani usaha teman-teman. Nah, dalam melayani pelanggan atau apapun itu, sikap jujur harus kita tanamkan ya teman-teman. Misalnya barang-barang yang kita jual itu benar-benar sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada barang-barang yang kita jual yang intinya merugikan pelanggan. Banyak contoh-contoh yang saya dapatkan waktu saya berbelanja, itu yang sikap-sikap tidak jujur yang banyak diterapkan di warung-warung sebelum saya juga memiliki warung. Misalnya contoh, saya beli gula 1 kilo,
itu sebutannya 1 kilo, setelah diukur itu tidak sampai 1 kilo. Kadang ada barang yang sudah lecet, sudah expired, tidak disampaikan, sehingga sikap-sikap yang begini itu akan meresahkan pelanggan yang sering berbelanja di kita, teman-teman, sehingga rasa kepercayaan terhadap kita sudah hilang dan pelanggan itu akan hilang dari warung kita, dan mereka akan cari warung-warung yang lain yang bisa mereka nyaman untuk berbelanja. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersikap adil. Sebagai orang-orang yang menjalankan usaha di bidang persembakoan atau dimanapun, kita harus mampu untuk berlaku adil kepada setiap orang, entah itu siapapun, baik itu keluarga, teman, tetangga. Tetap kita harus berlaku adil. Contoh misalnya harga barang yang kita jual karena itu keluarga kita atau teman dekat kita, kita kasih harga yang murah, sedangkan yang pelanggan yang bukan dekat dengan kita, kita kasih harga yang lebih tinggi, sehingga ketika itu terjadi dan diketahui sikap-sikap yang tidak adil seperti ini bisa membuat hal yang kurang baik, membuat kesan yang tidak baik kepada usaha kita, teman-teman. Dan juga soal pelayanan di warung kita, teman-teman, itu jangan kita membeda-bedakan pelayanannya. Misalnya ini orang yang dekat, orang yang kita anggap spesial, kita layani dengan penuh sukacita, senyuman, sedangkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu kita kenal dan sebagainya, kita layani dengan apa adanya, biasa-biasa aja, tidak senyum dan lain sebagainya. Ini hindari ya. Kita harus mampu berlaku adil kepada siapapun, karena pelanggan atau pembeli itu adalah raja. Selanjutnya yang keempat, tidak menjelek-jelekan usaha orang lain. Tentu kita membangun usaha karena kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing, sehingga jangan sekali-sekali kita berpikir untuk menjelek-jelekan usaha orang lain demi kepentingan usaha kita ya, teman-teman. Selanjutnya yang kelima yaitu melayani pembeli dengan rendah hati. Jadi jangan kita mentang-mentang sebagai pemilik warung atau pemilik toko, jadi kita seenaknya dalam melayani pelanggan. Kita harus layani para pembeli dengan sikap yang rendah hati dan bisa berbaur dengan mereka, agar mereka bisa nyaman dan akan terus berbelanja di warung kita, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan kualitas barang yang terbaik. Sudah tentu kita sebagai penjual barang warung sembako dan toko sekalipun, kita diwajibkan untuk menjual barang dengan kualitas yang terbaik. Paling tidak misalnya kualitas barang itu harus sesuai dengan harga yang kita tentukan, sehingga pelanggan pun bisa merasa puas dengan barang yang telah kita sediakan, begitu. Jadi itu ya, teman-teman, 6 hal yang perlu saya sampaikan, saya sharingkan di sini. Apabila ada hal-hal yang masih kurang, yang teman-teman merasa tidak pas, silakan teman-teman bisa merespon itu lewat kolom komentar, sehingga saya juga bisa belajar dari teman-teman yang lebih paham dan lebih tahu tentang dunia persembakoan ya, teman-teman. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nanti kita berjumpa di lain video ya, teman-teman. Oke, bye-bye.